di HMTS Podcast. Saya Rizal bin Nur Salam yang dipanggil Alam dan rekan saya. Oh, nama aku Zafin Kananda, aku biasa dipanggil Zay. Dan hari ini kita kedatangan rekan-rekan kita nih yang sama-sama himpunan dari himpunan. Orang-orang istimewa di himpunannya. Sehat semua. Dari apa sih itu? Dari steering komite ya? Iya betul sekali. Boleh dong dari perkenalan dulu nih. Dan perkenalan nama dan jabatannya apa? Dari Kahim dulu mungkin, boleh. Perkenalan, perkenalkan nama saya Arya Yuda, jabatan saya sebagai ketua himpunan. Terus lanjut. Oke. Saya Muhammad Qasim Amal, jabatan saya di himpunan sebagai sekretaris 1. Saya Fauja Putri Mulyana di himpunan menjabat sekretaris 2. Saya Julpamel Pira Putri di himpunan menjabat menjadi bendahara 1. Saya Rizal Diajhar sebagai bendahara 2. Nah, kita lanjut nih, kita langsung aja berbincang-bincang kepada kelima rekan-rekan kita ini. Tambah ya. Soalnya kita seru-seruan aja ya, kayak Hai, ngobrol biasa aja. rekan-rekan. Kamu dari Kahim dulu nggak sih? Iya sih. For the first time, Kahim dulu. Awal mula nih, Pak Kahim. Awal mula Anda pengen jadi Kahim itu apa? Dorongan. Iya. Dorongan, Ya. apa ya? Sebelumnya itu emang suatu perencanaan ingin jadi kayu itu dari awal sih, karena emang pengen aja gitu, pengen mencoba. Karena awalnya nggak tahu tuh organisasi itu apa. Nah, semenjak saya kenal sama rekan-rekan yang ada di sekre lah di kampus ini, jadi ada dorongan tersendiri gitu dari diri sendiri, dorongan dari rekan-rekan juga. Kenapa jadi kahim tuh? Apa sih kalau ke saya menjadi Kahim? Berkesan ya. Boleh. Tanggung jawab pasti dong. Berkesan pasti yang pertama itu tanggung jawab ya. Tanggung jawab makin tinggi lah. Iya. Sebelumnya juga punya itu tanggung jawab sebagai anggota, tapi ketika emang kita jadi kahim kan yang dipikirkan kita itu bukan hanya sekedar diri kita sendiri, tapi bagaimana kita memikirkan anggota kita. Ada gak sih kayak hal tersulit, maksud tersulit itu kayak seperti anggotanya susah diatur, ada gak sih? Sebetulnya itu hal yang sering lah ya, lumrah. Kadang ada yang susah diatur, kadang juga ada yang gampang gitu. Tapi tergantung kitanya sih, dimana sekarang mengontrol emosi, pengaplikasian emosinya itu kapan, dimana saja. Itu sih. Kalau yang sulit pasti ada aja. Nah, gimana cara menghadapi yang sulit itu? Apakah ditindak tegas kah atau cukup ajak ngobrol atau gimana? Ya pertama nggak perlu ini ya, nggak perlu ketegasan gitu. Yang pertama kita ngobrol aja dulu, drama, arahin dulu gimana caranya yang benar gitu. Terus apa ya? Ya kayak gitu aja gitu, kayak ngobrol dulu. Ketika emang benar-benar gak bisa patuh atau gimana, baru kita tindak tegas. Kita langsung masuk ke persoalan administrasi ya. Aduh. Ini ada sekretaris Administrasi kita dulu. nih berdua ini. Bola. Kan ada sekretaris 1, ada sekretaris 2. Apa sih sebenarnya bedanya sekretaris 1 dan 2? Jadi itu fungsi itu apa? Boleh dibedain. Boleh tadi dia udah. Satu dulu. Untuk dari sekretaris di himpunan, untuk membedakan sih dari tupoksinya ya. Dikarenakan ada beberapa tugas sama tanggung jawab yang berbeda. Mungkin dari tupoksi yang berbeda sih, lebih integrasi seperti itu. Kalau sekretaris 2 itu tupoksinya baru kemarin ya. Di sini ada proker baru, itu administrasi workshop. Itu udah terrealisasikan. Yang kedua sama surat menyurat paling, sama notulen. Itu sih. Kalau setiap rapat Kelolaan. ya
Kenapa bisa sampai terjadi ada sekretaris satu sekretaris dua? Kenapa ya? Kenapa ya? Dikarenakan ya di himpunan karena memang tugas dari sekretaris terutamanya sangat banyak dan besar gitu ya. Jadi dia ada 2 orang di himpunan untuk menjawati sekretaris itu memang sangat perlulah untuk periode sekarang, dikarenakan ada tugas dan tanggung jawab yang baru, terutama terkait di dalam aturan di himpunan KDART. Ya. Sekarang kan dipegang di sekretaris gitu. Biar nggak berat banget juga ya. Iya, Cuma betul. satu orang jadi dibagi 2 saja. Nah, kalau kesahnya kesulitannya apa sih jadi sekretaris? Di sekretaris. Waduh. Kalau kesahnya ya, kalau saya pribadi sih yang paling sulit di sekretaris karena memang kita itu di sekretaris di himpunan terutamanya kita harus mengimbangi pemikiran-pemikiran terutamanya Kahim yang sebagai ibaratnya tangan kanan ketua lah ya, harus mengimbangi pemikiran dari Kahim, terutama rekan juga sekretaris 2, bendahara juga sebagai di pimpinan SC-nya. Terus yang paling sulitnya sih kayak controlling perihal surat menyurat di sekretaris kegiatan di himpunan sama aturan-aturan yang ada di himpunan lah ya, ADART. Seperti itu sih. Tantangan tersulit dari sekretaris apa biasanya? Ya paling gak jauh beda sama yang tadi udah disebutin ya, kontrol dari surat menyuratnya. Kadang kurang teliti lah atau tiba-tiba revisi, itu yang sulitnya sih. Sama harus paham ada ART juga kan, itu yang sulit. Berarti sekretaris itu kan harus fokus terus berarti ya. Betul. Ada nggak tips and trick biar fokus terus nih? Belum. Karena memang apa ya? Apa ya? Untuk sekretaris ini karena memang administrasi terutamanya di organisasi sangat penting gitu ya untuk berjalannya sebuah organisasi. Dan nantinya kalian juga kalau misal kerja di perusahaan sangat perlu gitu administrasi yang benar-benar sempurna biar terstruktur dan berjalan dengan rapi sebuah organisasi sama instansi tersebut. Iya apa? Tipsnya ya, Iya. yang penting paham aja sih sama administrasinya. Itu tipsnya. Tidur yang cukup. Betul. Harus fokus ya. Aku semangat terus. Itu Lagi harus. bagian cross check gitu. Betul. Harus teliti. Iya, harus teliti. Kirain bakal minum masa dulu. Butterscotch. Betul. Tetap ya, fondasinya coffee dulu. itu perlu. Wajib. Kayak tegang banget. Santai aja. Santai. Iya. Itu ya beneran kali ya. Enggak, kita bingung nih soal keuangan soalnya. Pasti itu kan krusial banget kan, dalam satu organisasi itu keuangan tuh lumayan jadi topik yang berat dan Sensitif. sensitif banget gitu. Nah gimana nih di bendahara? Kenapa ada bendahara 1 dan 2? Mungkin sama kayak sekretaris ya, beda dari tupoksinya. Mungkin dari bendahara 1 tupoksinya menanggung jawab memegang keseluruhan keuangan, terus mencatat pengeluaran dan pemasukan keuangan sama membikin atur keluaran keuangan. masuk keluarnya gitu. Masuk keluar. Kalau bendahara gimana? Sebenarnya Kak, gimana ya? Jadi saling backup aja sih beneran 2 mah. Jadi kita kayak misalnya uang
uang yang keluar itu misalnya belum ada nih, misalnya biasanya dari kas himpunan atau sebelum ada acara ya, sebelum ada acara itu kan kita uang itu pasti pihak lembaga dulu, kita apa namanya ngajuin proposal dulu ke pihak lembaga. Nah tuh fungsinya Menara 2 itu di sini pada saat acara ada tapi proposal uang belum turun, nah barulah ke uang keluaran ini sama Menara 2 diaturnya untuk dari kas. Jadi belum ada uang nih dari proposal lembaga tuh. Nah, ya datangnya ke aduh ini Lagi banget. panas panas Ini karena pertama kali ya dia. kali kamera kamera tuh 2 3 Iya, banyak banget ya. lighting Banyak orang lagi. Banyak orang. Banyak banget tim di belakang layar. Iya. Kalau kalian kayak pernah gak sih kayak ngerasa wah pengen ngambil duit bentar, boleh gak ya gitu, pakai dulu bentar, pernah gak? enggak lah namanya tanggung jawab bos. Iya. Enggak bakal sih. Jangan Ya. Jangan sampai Jangan sih. sampai, teman. jangan sampai. Iya. Kesulitannya apa Sering. sih? Untuk kesulitannya mungkin kalau dari saya pribadi menghitung uang. Kadang kan minus, Iya, iya. kelebihan. Pusing banget kalau udah minus. Pusing banget kalau misalnya uang udah minus. Habis gimana? Iya. Emang sensitif banget lu uang. Iya. Sensitif banget. Oh iya iya. Uang. Terus itu Wah. cara menyelesaikan yang minus itu kayak gimana? Ya cara menyelesaikan Pakai uang sendiri. ya kita cross check dulu lah. Ya, cross check dulu, lagi. apakah pembukaan yang salah atau emang uangnya yang maksudnya ada kurang Iya. atau biasanya tuh dari ini apa kalau belanja tuh apa namanya bukan struk dari nota tuh nota kadang kan ada yang hilang atau Nggak ada. enggak nota. Jadi kan minus gitu. Kadang kan bingung nih yang belanja siapa, notanya kita nggak tahu yang belanjanya, nah, notanya nggak ada, kita bingung juga sih jadi di pembukuannya. Jadi kadang itu jadi minus atau jadi lebih juga kadang ada jadi lebih nih uang Iya. karena kadang kelebihan nota atau kurang nota juga. Iya. Iya, itu ngomongin himpunan aja nggak sih? Kayak Apa ya? Boleh sama apa aja. Apa ya? gimana menurut Kahim pandangan himpunan saat ini? Pandangan apa? Terkait? Ya terkait semuanya, entah itu prokernya atau apanya gitu, yang diharapkan untuk kedepannya dari kamu Apa ya? sendiri itu apa ya? Harapan gitu kan? Harapan apa ya? Lebih ke ingin ini aja apa? Kita menciptakan suatu proker itu yang emang benar-benar bermanfaat gitu, pengennya tuh. Jadi emang dari dulu ya masih banyaknya, masih kurangnya prestasi-prestasi yang emang kita tonjolkan gitu. Tapi nah sekarang ini pengen gitu kayak pengembangan tersebut apa ya dialokasikan, dikembangkan lagi. Makanya ada beberapa ini apa agenda ataupun proker yang emang bertujuan untuk meningkatkan kualitas yang ada gitu. SDM-nya. Ya tuh. Itu aja sih tanggapan lo harapan ya. Harapan itu aja pengembangan. Kalau pandangan terhadap aparatur-aparaturnya sekarang gimana? Hmm. Kayak apakah susahkah atau semangat gitu atau gimana? Oke. Buat aparatur yang sekarang itu apa ya apresiasi lah. Saya pasti selalu apresiasi, mau itu ada kesalahan, mau itu ada kekurangan, pastilah kita masih dalam tahap belajar gitu kan. Saya yakin juga karena ini yang saya apresiasi itu ketika emang kan 24 itu berorganisasi juga nih kan sebelumnya, tapi di SMA atau di SMK, tapi kan SMA sama kuliah itu beda organisasinya. Jadi bagaimana dia beradaptasi, nah saya juga pasti mengapresiasi gitu. Tapi mau itu ada kekurangan pastilah ada teguran juga, tapi tidak menutupi kelebihannya gitu. Itu sih.
Cey, bagaimana kalau kita tanya alasan masuk himpunan pertama kalinya? Apalagi kan udah banyak yang Dua periode ya. Iya. Satu-satu nih yang pengen tahu deh. Nah, dari siapa dulu? Dari dari kiri, dari kiri. Dari kiri. Dari kiri. Oh, iya deh yang baru ya. boleh. Yang baru. Periode Boleh. baru. Baru jelaskan kenapa. Alasan masuk himpunan simpel sih, aku suka banget organisasi gitu. Dari SMP aku tuh selalu ikut organisasi. Terus tertarik juga masuk himpunan, apalagi di sekretaris. Jadi memang sudah basic. basic dan sudah banyak pengalaman yang dilalui gitu. Dan Ya sedikit lah. Itu aja. Lanjut. Kalau saya pribadi ya mungkin agak sedikit berbeda pendapat dari rekan saya. Kalau saya sih memang dari waktu sekolah, SMP, SMK gak pernah sama sekali masuk organisasi. Belum sama sekali. Saya masuk kuliah dan ternyata apa ya? Memang budaya yang mungkin ya, budaya sama kultur teknik biasanya kayak gini nih, keras pikirannya, benar-benar kita itu pikiran, tenaga sama pola pikir tuh benar-benar naik lah gitu, terutama organisasi yang ada di kampus sipil sangat membuat saya penasaran gitu ya untuk masuk. Jadi penasaran dari tersendiri sih, himpunan organisasi itu seperti apa gitu, makanya masuk. Gitu ya. lanjut. Apa ya alasan? Pertama sama sih kayak ikhlas. SMA, SMP itu nggak pernah ikut organisasi, malahan bertolak belakang lah sama organisasi karena ngelihatnya kayak capek gitu kan, rapat. Nah semenjak masuk kuliah awalnya nggak ada niatan gitu buat masuk organisasi, tapi karena kenyamanan sih sebetulnya, nyaman kita nih baru masuk kuliah kita disambut nih sama abang-abang. Nah dari situ kita diajak main lah, dibikin nyaman lah, contohnya diajak ke sekre, ngobrol biasa gitu. Nah lama kelamaan pertama juga. Nah abis itu kan abang-abang itu udah pakai ini ya, KDH gitu kan, kita belum gitu kan, malahan rambut kita masih botak gitu kan. Masih pendek lah gitu, masih pendek lah. Nah ngeliat kayak keren gitu kan, keren. Ya udahlah, awalnya pengen nyoba, tapi setelah dicoba ternyata emang ada manfaatnya juga gitu. Balik lagi ke nyamanan sih gitu. Lanjut. Mungkin dari saya alasan masuk himpunan ya sama kayak berdua ini ya. SMK belum pernah masuk, SMP belum pernah masuk. Waktu awal-awal masuk kuliah juga tidak ada pikiran untuk masuk himpunan. Tetapi waktu maba-maba kan ada pengkaderan ya. Nah dari sana saya ngerasa seneng banget ikut pengkaderan, kayak rame. Terus ngelihat aparatur yang waktu kita maba itu kayak rame gitu, pengen mencoba. Sama di dalam diri saya juga pas waktu itu juga saya ingin mengembangkan diri saya juga gitu. Sama ya udah nyaman, abang-abangnya juga baik, aparaturnya juga baik gitu. Lanjut. Alasan masuk organisasi gimana ya? Tadi mah SMP, SMA nggak ikut, tapi ikut SMP, ikut organisasi SIS. SMA enggak, jadi kangen lagi, kangen masuk kuliah, kangen organisasi. Ikutlah, terus teman-teman juga kan kalau saya bilang tongkrongan itu masuk himpunan semua. Jadi ikut lah. Masa misalnya ada tongkrongan satu gak masuk,
kan kayak gimana ya, Kayak kurang. Kamu nggak diajak? kayak kurang, kamu gak diajak. Beda circle. Iya, bener. Circle. Tapi emang kebanyakan ya di circle-nya di circle itu emang banyak masuk himpunan. Nah, jadi masuk lah. Ya kangen juga ke organisasi juga. SMA kan enggak seperti itu. Jadi terbawa gitu. Terbawa harus. Setelah masuk organisasi, apa sih yang kalian rasakan? Pasti ada dong kayak manfaat dan hal-hal positif yang udah kalian dapatkan, apalagi setelah menjabat menjadi SC, which is yang bener-bener apa ya, dipandang dan Dipandang. dipandang lah pasti kan. Dan dia gimana sih? Setelah apa namanya manfaat yang didapatkan gitu. Dari Satu-satu apa? Aku juga pengen banget. Satu-satu. Kalau bisa, kalau mau disimpulin nggak apa-apa. Simpulin aja, Tapi udah. beberapa orang juga Sama ini aja kelas. simpulin aja. Aku udah mau jawab sih yang lainnya. Manfaat ya masuk himpunan. Kalau saya ngerasanya gitu ya, masuk himpunan ternyata banyak gitu manfaat yang didapat buat diri kita sendiri, terutamanya di soft skill kita sendiri yang awalnya apa ngomong di depan banyak orang nggak bisa, masih gagah gugup, terus nervous, demam panggung. Tapi ternyata setelah masuk apa ya himpunan, kita tuh benar-benar belajar bagaimana cara kita mengelola diri sendiri, mengelola bagaimana proker dan agenda berjalan dengan lancar. Banyak banget sih kalau disebut manfaat mah ya, untuk pribadi mah gitu. Segitu. Ada lagi mungkin tambahan dari teman-teman. Mungkin ini karena emang pasti beda-beda ya apa Iya, yang iya. kita dapatin dari organisasi itu pasti beda-beda, karena ketika emang kita mau berorganisasi pasti tiap orang juga pasti punya tujuan masing-masing kan. Jadi tergantung orangnya sih menurut saya. Tapi saya tidak menyarankan untuk berorganisasi juga itu, karena ketika emang ada orang yang ingin berorganisasi juga, kalau misalkan di organisasinya cuma dia ya gak bakalan dapat apa-apa gitu. Percuma juga. Jadi itu apa ya, itu numpang nama lah gitu. Kayak numpang nama cuma lah. Janganlah manfaatin dengan Ini kerja kan daripada organisasi, betul kan? Iya. Kalau gak kerja mending berorganisasi gitu. Jadi ketika kalian masuk organisasi, ini diasah juga Ya, ya, manfaatin lah. cobain semua hal yang di organisasi itu. Mm-mm. Nah kalian kan organisasi nih, kan kalian juga mahasiswa teknik sipil, otomatis akademik juga penting dong buat kalian. Gimana cara kalian biar balance gitu antara akademik dengan akademik dan organisasi? Gimana ya? Pasti harus balance kan. Gimana sih cara kalian untuk Apalagi dengan waktu-waktu iya, yang sangat mepet, rapat, gitu. belum tugas. coba ada nih Nah, itu kan kita juga kan di organisasi pastilah akademik nomor satu. Iya. Ya soal rapat atau kegiatan dulu pasti kan kita lihat juga waktu matkul. Kita kan gak bakal lah ngorbanin matkul juga, mau beban Buat juga rapat. juga buat rapat kan ada matkul. Nah, ngapain matkul ada rapat gitu. Iya. Ngapain apa ada matkul kayak gitu sih kalau kita ngobrolin sama akademi soal tugas kan rapat juga gak sampai malam-malam juga gitu. Pasti siang lah, acara sampai siang. Ya tugas kan bisa ya bagi kami ya yang organisasi kita ngerjain tugas tuh bisa di waktu malam. Jadi kita memaksakan waktu lah. Jadi nggak banyak tidur lah, Iya. nggak apa ya namanya, nggak leha-leha lah. Lebih memaksakan gitu. Iya. Maksain aja gitu. Iya. Misalkan sekarang nih rapat, nah besoknya masuk gitu kan matkul pagi-pagi, ya paksain aja. Mau ngantuk juga kita berangkat gitu. Itu aja sih. Karena kebanyakan ya orang yang memandang organisasi itu pasti buruk lah. Nah, kura-kura lah, atau kupu-kupu lah, melihat
rapat kuliah lupa rapat lupa rapat kuliah rapat gitu kan. Tapi Kura-kura. tergantung orang-orangnya sih sebetulnya emang nggak ada yang menghalangi juga gitu kan. Menghalangi. Kita juga berorganisasi gak ada yang maksa atau keinginan kita sendiri, karena awal pastilah ya yang jadi titik fokus kita itu kuliah pengen apa, pengen lulus gitu kan, pasti tentang akademik. Jadi ya pasti utamain akademik aja gitu. Lagi Berarti kalian kayak sering banget bergadang berarti ya? enggak juga bergadang, Tapi lumayan lah. tapi ya agak kekuras lah dikit Ya. gitu ya. Agak kekuras sedikit yang Yang biasa. orang main atau tidur Kita dan harus apa? mengerjakan hal yang Hmm. lain. Apa? Iya, sama aja sih sama orang-orang yang lain juga kan. Pulang sekolah, pulang kuliah gitu kan maksudnya. Pulang kuliah, main, pulang jam 1 kita makan ngerjain tugas gitu. Iya. Ya, bagi kelas. Udah ya? Udah? Yuk pulang yuk. Mas sadar banget kalau selesai kayak kenapa sih? Oh, ada lagi Bu. Ada rencana gak himpunan teknik sipil Unpar tuh bakal ngadain latihan rapid? Soalnya kan tadi software rapid. Soalnya kan tadi dari sebelumnya tuh ya podcast sebelumnya tuh kan dijelasin bahwa Sanja tuh kalau di perusahaan satu sudah menggunakan rapid bukan AutoCAD lagi. Nah kira-kira bakal ada gak latihan rapid? Pastinya kalau emang kita membutuhkan hal itu pasti kita usahakan gitu. Tapi tergantung kesiapan kitanya, apakah di kitanya ada yang bisa. Jadi emang harus mengkaji lagi bareng-bareng. Semua anggota kita belajar bareng dulu. Jadi ketika emang kita mengimplementasikan, kita udah paham gitu, terkait rapid itu sih. Karena kan kita kayak SAP 2000 nih Ya. masih dalam proses tuh buat belajar SAP 2000, karena emang di kuliahan nggak ada belajarnya. Iya. Malahan semester sekarang tuh ada tugas apa nih? Baja 2 Baja itu mengenai SAP. mengenai SAP 2000, padahal kita belum pernah belajar gitu. Jadi pasti nantinya ada pembelajaran lagi lah. Ininya gitu. Jadi kalau mau pasti mau ya. Iya, Iya. mau. Mau lihat dulu kondisi kitanya apakah Sanggup. ada Mm-mm. atau tidak. Pasti sih harus sanggup sih sebetulnya. Dari ahlinya aja sih. Kalau bisa. Oke, ya cukup seru ya obrolan kali ini, meskipun masih terlihat agak canggung gitu dan masih malu-malu kayaknya SC kita ini ya. Baru kucing kan sih. Kucing, padahal aja. Tapi seru banget, terima kasih banyak atas pengalamannya dari steering komite semuanya, dari Mantap. Lahir, sekretaris, dan Hara yang udah sharing semuanya. Terima kasih banyak ya guys. Oh ya guys, yang dimana ilmu-ilmu ini juga bakal bermanfaat buat kalian yang mau berorganisasi juga. Oke, mungkin kita cukupkan sekian dulu ya podcast kita sama rekan-rekan dari SC. Nah, jangan lupa teman-teman follow Instagram kita di @hmtsunpar. Terus Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe di YouTube HMTS. bye bye. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. See you. See you sobat